Hai Skizers, kembali lagi bersama aku Ella, aku Aleana. Aku Kenji Raditya Dadi, kita sebagai moderator pada kali ini. Nah, hari ini kita bersama narasumber spesial kita. Boleh Bapak perkenalkan diri kepada siswa? Terima kasih. Nama saya Indro. Saya dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. Nah, hari ini kita akan membawakan tema Asrikan Lingkungan, Lestarikan Kehidupan. Nah, kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama ini, bagaimana menurut Bapak pengaruh manusia terhadap lingkungan? Ya, kalau pengaruh manusia terhadap lingkungan tentu sangat besar ya. Karena manusia itu pasti harus melakukan sesuatu untuk berlangsungan kehidupannya, dan itu pasti berpengaruh terhadap lingkungan karena kita sangat-sangat merubah ekosistem, merubah lingkungan secara masif. Nah, disitulah bagaimana kita butuh keseimbangan. Jadi walaupun kita berbuat sesuatu untuk keberlangsungan hidup manusia, tapi tetap lingkungan itu kita tetap bisa berjalan bersama. Seperti itu. Baik, yang kedua nih, saya dapat tanya dari Bapak nih. Menurut Bapak, apa pengaruh teknologi terhadap lingkungan hidup kita? Banyak. Teknologi bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Jadi ada teknologi yang membuat lingkungan itu semakin buruk, ada juga yang semakin baik. Nah, tinggal bagaimana tadi kita membalance semua itu. Jadi bagaimana semua seimbang. Jadi nggak bisa kita bilang teknologi itu buruk, teknologi itu baik. Itu ya harus seimbang sih ya. Dan tadi kan Bapak mention kalau kita tuh harus seimbang dan kita harus memperbaiki lingkungan gitu. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap sekolah-sekolah yang belum memiliki program lingkungan hidup dan bagaimana cara memulai program lingkungan hidup di sekolah? Jadi untuk sekolah sebenarnya program lingkungan hidup adalah hal yang harusnya di semua sekolah itu dilaksanakan. Dan itu sebenarnya nggak harus yang susah memulainya. Kalau kata Ustadz nih, itu 3M. Apa? Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Nah, itu sebenarnya kita mulai itu nggak usah nunggu nanti kita bikin program besok atau bikin program yang masif, yang kecil-kecil aja dulu. Kita milah sampah, ya kan, kita nanam pohon. Jadi nggak harus yang besar-besar. Dan itu dimulai dari sendiri, nggak usah nunggu nunjuk-nunjuk orang lain, nggak usah guru nunjuk, nggak usah ini. Pokoknya kita mulai aja dari diri sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya ini apa saja program dan kegiatan asrikan lingkungan yang melibatkan masyarakat? Kalau itu banyak sekali. Kalau program, kalau misalkan kita bilang program dari tingkat kementerian, itu ada namanya program Kampung Iklim. Jadi bagaimana masyarakat itu terlibat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim. Untuk di sekolah kita ada sekolah adiwiyata. Jadi memang dari kementerian itu sudah banyak kegiatan, dan itu baru yang kegiatan di masyarakat ya, belum yang kita ke kegiatan usaha. Oke, Pak. Nah, kan ini dari masyarakat lokalnya, Pak. Kalau dari pemerintah kan saat ini pemerintah sedang menggalakkan program produksi listrik dari hasil pembakaran sampah, Pak. Khususnya sampah plastik. Semisal program tersebut dilanjutkan secara rata ke seluruh TPA di Indonesia, apakah efektif untuk mengurangi sampah di Indonesia? Kalau dibilang efektif, sebenarnya efektif karena insenerator yang benar-benar memenuhi standar itu memang seharusnya itu sangat mahal, dan seluruh daerah di Indonesia itu sampahnya hanya ditumpuk. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan teknologi, pasti TPA-nya akan tutup, kita nyari lokasi lain. Nah, sekarang apakah ada lokasi lain itu? Apakah ada masyarakat yang mau tinggal di dekat TPA? Dari mau kan? Nah, jadi memang teknologi itu harus kita gunakan, dan walaupun itu kita bagaimana teknologi itu mahal sekali dan itu bisa bermanfaat gitu. Mudah-mudahan sih masyarakat bisa dari mulai hal yang kecil. Karena mau pakai teknologi seperti apapun, kita pertama harus memilah sampah. Nah, menurut Bapak, apa saja langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasi jelantah nih Pak, untuk tidak menjadi masalah? Ya, jadi jelantah itu sebenarnya seharusnya ya, itu sudah ada pengumpulnya. Kalau di negara lain saya sudah pernah lihat bagaimana sampah dan jelantah itu dikumpulkan. Jadi sudah dipilah-pilah dari rumah tangga, dikumpulkan di pihak nanti ada pemerintah yang ngambil. Di situ ada jerigen jelantah. Jadi masyarakat sudah milah, nanti mereka akan kumpulkan ke jerigen itu karena jelantah itu masih bisa diproses lagi. Nah, bagaimana kita harus memulai ini di Indonesia, di Jakarta. Sebenarnya sudah banyak tuh kegiatan-kegiatan dengan jelantah. Ada yang sistemnya sedekah, ada yang sistemnya jual beli. Nah, itu yang
harus bagaimana kita menggalakkan masyarakat, jangan sampai minyak itu dihabiskan, karena itu juga nggak sehat kan. Nah, kan kalau misalnya untuk menanggulangi sampah itu kan kita butuh kesadaran ya. Kalau untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sama masyarakat itu gimana sih, Pak? Kalau masyarakat itu sebenarnya dimulai dari kecil tuh. Jadi bagaimana pendidikan dari kecil tuh harus dibiasakan kita bagaimana cara kita memilah sampah, terus bagaimana kenapa sih sampah dipilah, dikelola gitu, dan didukung juga dengan peraturan. Jadi bagaimana kita sudah diajarkan tapi ada peraturan juga, karena biar kalau mereka melanggar nanti ada oh kamu kena denda, oh kamu kena sanksi apa gitu. Kalau kita ke negara lain pasti gitu kan. Kita ke Singapura takut apa? Takut didenda kalau buang sampah. Nah itu kenapa di kita ya santai-santai aja gitu kan. Padahal kalau kita ke negara lain takut semua, mau ke Jepang mau kemana kita buang sampah sembarangan pasti takut banget. Untuk menanggulangi hal seperti itu nih Pak, apakah Bapak punya program untuk menjaga lingkungan ini Pak? Ya sebenarnya kalau program itu kan dari pemerintah ya. Kalau saya pribadi ya kita bilang kita pakai 3M aja. Bagaimana kita terserah orang mau seperti apa, yang penting kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Nah itu yang saya selalu ungkapkan, gimana supaya nanti mereka dari adik-adik, dari masyarakat itu mulai dari sekarang. Milah itu nggak perlu nunggu besok, sekarang itu bisa. Kan kalau misalnya mulai dari kecil kan contohnya kayak ngebuat kerajinan dari sampah bekas ya Pak. Itu apa sih kerajinan yang paling Bapak suka dari sampah bekas yang kalau dibilang dari sampah sebenarnya bukan sampah ya, itu sebenarnya dari barang bekas. Jadi kita masuk mindsetnya barang yang kita tidak perlukan itu adalah sampah. Nah akhirnya dicampur di satu tempat dan itu nyampur kan. Nah itu yang harusnya tidak dilakukan. Jadi kalau kerajinan itu dari barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Kalau saya sih apa aja sih yang penting itu bermanfaat. Jadi bukan hanya digunakan sekali dua kali nanti dibuang lagi gitu kan. Kalau emang bisa bermanfaat seterusnya ya lebih bagus gitu. Kalau masih nanti terbuang juga cuman untuk sesaat, kalau bisa jangan. Dan menurut Bapak, apakah usaha pemerintah saat ini menjaga kelestarian lingkungan itu sudah efektif dan berjalan? Kalau dibilang efektif belum, tapi kita pasti upayanya ada. Tapi kalau dibilang efektif masih sangat panjang ya, karena memang pemerintah itu nggak hanya ngomong dari pemerintah daerah, ada pemerintah pusat gitu kan, ada juga sektor-sektor lain bikin usaha. Nah itu yang semuanya harus bersinergi, jadi nggak bisa cuman ya pemerintah aja nih urusan pemerintah gitu, nggak bisa. Makanya tadi dimulai dari masyarakat, dari anak-anak sekolah, karena dari kecil tadi kita mulai gitu. Nanti jadi terbiasa, yang dibutuhkan adalah kebiasaan. Oke, jadi yang Bapak sampaikan itu kita sebenarnya bisa ngatasin sampah-sampah ini asal kita udah terbiasa dari kecil dan udah dikasih edukasi dari kecil Ya. Pak. Dari Bapak sendiri ada pesan nggak Pak untuk side people gitu? Iya, untuk kita ya, tadi saya bilang bagaimana kita coba 3M aja. Gak usah mikirin hal-hal yang susah, bagaimana ngolah sampah jadi kompos dan lain-lain. Kita 3M aja yang simple, misalkan tadi mulai dari hal kecil kita memilah sampah. Karena dari milah sampah itu sebenarnya kita bisa mengolah lagi nanti yang sudah kita pilah dari mudah terurai itu bisa dikompos dan lain-lain, bisa didaur ulang untuk yang sampah daur ulang. Nah itu baru mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang. Jadi jangan usah nunggu milah itu, nggak usah nunggu besok saya mau milah, besok saya ini. Mulai dari sekarang juga bisa dan juga mulai dari diri sendiri. Kita nggak perlu melihat orang lain seperti apa, yang penting kita melakukan hal yang baik. Oke, side people jangan lupa ya buat terapin apa yang disampaikan sama Bapak tadi. 3M loh. 3M. Nah, mungkin sekian dari kami. Jadi kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah 68 fellas.